Pak Dodi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dodi, udah Dodi, rekanda kita mesin 98 ya. Ya kita 89. Saya tambah mudahkan, mundur Pak. juga, tambah mundur 89 98 kan. Ande. Biar mudah ya. Baik, udah ini acara kita ini adalah ya ini kita pengen menyerap pengalaman Uda sebagai engineer lah ya, dari mulai tahap bawah, dari bawah sampai ke pencapaian sekarang ini ya. Tentu adik-adik kita engineers ya, yang engineers baik yang kampus maupun yang baru lulus itu pengen juga menjadi seorang yang engineers yang punya pencapaian seperti ini gitu ya. Kita pengen mencari role model ya. Jadi kita mengundang udah Dodi di sini ya. Ini teman-teman sudah banyak yang hadir ya. Nah, ya, ini acara ini baik. acara ini kita siarkan secara live juga di Zoom. Nanti adik-adik yang bisa live secara Zoom bisa nonton di YouTube ya. Jadi walaupun di Zoom nggak bisa ikut, nanti juga bisa di YouTube. Ya. Baik. Sehat sudah? Alhamdulillah. Baik, dari mana kita mulai ini udah ya? Jadi udah dulu bisa cerita sedikit dulu tentang diri udah dah, tentang mulai dari kuliah sampai kemudian sampai sekarang udah. Baik, sebelum cerita ya, ini saya kira tadi ada lebih 100 peserta yang nggak taunya ini kan cuma 16 orang apa belum masuk ya. Iya. Jadi memang dari sisi minatnya saya lihat kalah nih kan, kayak kemarin saya ngasih webinar di UI gitu kan, ITB itu lebih 100 pesertanya. Iya. Ini kan di bawah 20 ya, mudah-mudahan nanti bisa banyak ya. Artinya gini, ini memang segala sesuatu kan dari ini ya, dari minat kita dulu ya kan, minat kita ya kan, keingintahuan kita. Nah, dari sana kalau sudah ada minat, keingintahuan, segala sesuatu itu pasti akan dapat dicapai lah ya. Tapi ini ya mudah-mudahan lah nih teman-teman. Sebetulnya ini kan fakultas teknik atau teknik mesin aja? Iya. Fakultas teknik mesin aja ini yang webinar ini sekarang fakultas ini yang teknik, kita ikut. Fakultas teknik harus. General, Oke, ya. harusnya kalau teknik kan ada teknik elektro, ya kan, elektro udah ada ya. Ada elektro, ada mesin, ada sipil, ya kan. Nah, paling tidak harusnya sih mulai dari semester, mungkin udah semester 6 gitu kan. Semester 6 harusnya udah ada minat nih menurut saya kan, adik-adik ini ya kan. Nah, mungkin ini juga nggak bisa kita salahkan, mungkin juga kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi ya kan, karena ini menurut saya kan ini suatu momen yang cukup bagus ya, kesempatan yang bagus bisa sharing ya kan. Ya, karena pengalaman saya selama ini seperti di perguruan tinggi lain kan minatnya sangat tinggi kan ya, seperti di ITB, UI atau Unpad gitu. Artinya apa? Ya minatnya tinggi, mungkin
pengetahuan atau wawasan mereka mungkin lebih terupdate ya kan dibandingkan kita. Ini saya bandingkan ya, kita bandingkan dengan kita di Universitas Andalas nih kan, dari peserta, jumlah peserta kan kelihatan kan. Artinya kan ini kan udah dipublish sebetulnya kan, ada kesempatan bincang-bincang mengenai dengan salah satu alumni mengenai prospek panas bumi ke depannya ya kan, termasuk prospek peluang untuk berkiprah lah ya kan, untuk berkarir di panas bumi ya kan. Tapi sepertinya ini minatnya kurang, mungkin itu tadi, kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi, kurang mungkin wawasannya mungkin juga belum sampai ke sana. Memang harus ada ini nih, harus ada mentor, menurut saya ada mentornya ya kan. Mentornya ya inilah, mentornya senior tadi, para alumni ya kan. Nah itu saya harapkan mudah-mudahan ke depannya ini bisa lebih ditingkatkan, karena ini peluang yang sangat ini sekali. Nah ini mohon maaf saya sambil di kendaraan karena saya barusan ada rombongan Wakil Menteri Kementerian Keuangan. Kebetulan kan kalau Geodipa Energi kan BUMN-nya di bawah Kementerian Keuangan. Bukan di bawah Erick Thohir, tapi di bawah Sri Mulyani, ya kan. Nah, tadi juga ada dirjen-dirjennya, Kanwil semuanya. Mereka dalam rangka tur. Kemarin kan di Italia kan ada konferensi G20 ya, G20 itu ya. Ini topiknya. Topiknya itu malah renewable energy, ya kan, renewable energy. Mungkin saya bicara dulu betapa sekarang renewable energy, terutama panas bumi ya, atau geothermal. Kenapa panas bumi? Karena Indonesia itu adalah salah satu negara yang mempunyai potensi panas bumi terbesar di dunia. Oke, ya kan? Terbesar di dunia ya. Kalau diurutkan mungkin setelah Amerika ya, tapi sebetulnya 11-12. Mungkin nanti setelah dibuktikan mungkin bisa jadi lebih besar daripada Amerika. Tapi kira-kira itulah potensi panas buminya terbesar di dunia, ya kan. Dan tren dunia saat ini adalah tuntutan global ya. Barusan juga Pak Wakil Menteri menyampaikan bahwa renewable atau EBT, bahasa kitanya EBT lah ya, energi baru dan terbarukan ya kan. Jadi energi baru dan terbarukan itu ya renewable energy, kira-kira seperti itu. Ini kedepannya bukan lagi pilihan, ya, bukan lagi pilihan, bukan lagi opsi, tapi sudah it's a must ya, sudah suatu keharusan, suatu keharusan ya kan. Karena kenapa? Ini adalah sudah menjadi tuntutan global, dunia global ya, sudah menjadi komitmen dunia. Ya kan? Kenapa? Tuntutan dunia dengan isu climate change ini ya kan. Kita ketahui ini suhu di permukaan bumi ini naik ya kan, sekian tahun tuh sekian derajat Celcius. Kira-kira ya kan. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi kerusakan ya kan, mencairnya kutub es, naiknya permukaan air laut, terjadinya banjir sana sini, cuaca ekstrem segala macam ya kan. Oke. Nah itu harus kita manage, harus kita cegah ya kan. Artinya kita cegah ini urusannya adalah urusan anak cucu nantinya ya kan. Untuk menyelamatkan anak cucu kita ini, menyelamatkan alam kita ini. Makanya ini menjadi suatu concern di dunia sekarang ya. Semua negara-negara berkomitmen untuk mensukseskan ini. Bagaimana mengurangi emisi CO2 tadi ya. CO2 yang menjadi penyebab utama ya kan, menipisnya lapisan ozon, terjadinya perubahan iklim atau climate change tadi kan. Ya, climate change tadi. Nah, sehingga semua negara-negara ini, terutama negara-negara yang mempunyai potensi energi bersih tadi ya, energi bersih, energi terbarukan tadi, itu mereka harus punya komitmen ya kan. Dan ini akan didukung oleh negara-negara besar, negara-negara maju ya. Tentu mereka punya uang kan, punya kekuatan finansial yang cukup, mereka akan mensupport. Jadi apapun langkah-langkah kita, sepanjang kita
ikut dengan komitmen global tadi ya kan. Ini kan dimulai dulu dari Paris Agreement itu ya, Paris Agreement, kemudian ada diturunkan lagi ya ke komitmen-komitmen yang lain sampai ke komitmen negara termasuk Indonesia. Kita punya komitmen yang dituangkan dalam ada Perpres ya kan, kebijakan energi nasional ya kan. Ada nanti bentuknya ada Kepres, ada Permen segala macam bla 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 bla, nanti bisa kita lihat ya kan. Itu semuanya intinya adalah untuk mendukung komitmen Indonesia tadi terhadap Paris Agreement tadi ya kan, untuk mendukung pengurangan emisi atau efek rumah kaca tadi ya. Nah, jadi ini peluang yang ini udah ya untuk karena udah penjabaran tadi karena climate change ya. Jadi generasi muda ini jangan terlalu inilah dengan fossil fuel ya. Sekarang kita hobi dengan bensin ya. Kalau kita naik kendaraan, kalau nggak dengar suara mesin kurang greget gitu ya. Tapi untuk kedepannya kelihatannya memang ini kesempatan buat generasi muda, engineer dari yang muda ya. Untuk kedepan ini kesempatan dan tantangan ya. Tantangan. Jadi kedepannya mungkin kita mesin itu nggak bersuara lagi gitu ya, udah ya. Iya. Minggu lalu 2 minggu lalu kita undang Ricky Elson, udah Dodi. Ricky Elson juga beliau adalah seorang pegiat energi terbarukan. Nama beliau concern dengan motor listrik ya. Karena motor listrik ini adalah mesin yang efisien ya. Efisien, sementara engine fossil fuel itu adalah mesin yang tidak efisien. Dan dikombin lagi dengan resource-nya dari green energy itu akan lebih wow lagi gitu. Kesempatan buat engineer yang engineer kita ini untuk energi terbarukan ini. Ya, betul, itu benar sekali ya kan. Itu mungkin secara umumnya seperti itu. Renewable itu kan banyak ya, renewable itu ada surya ya kan, energi surya, energi angin atau banyu disebut energi angin ya kan, biomass ya kan, nanti macam-macam ada hydro ya kan, dan geothermal itu sendiri. Tentu kalau saya sebagai praktisi panas bumi, tentu saya akan melihat di perspektif panas bumi ya kan. Nah, kenapa panas bumi tadi itu? Pertama karena potensi panas bumi di dunia Indonesia adalah resource yang paling besar ya kan. Nah, ini baru dikembangkan di bawah 10% ya kan. Artinya masih ada 90% lagi itu potensinya ya kan. Nah, roadmap-nya sudah ada disusun ya kan oleh pemerintah ya kan. Dalam hal ini kalau Kementerian Teknisnya SDM ya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, kemudian didukung oleh Kementerian Keuangan ya kan, untuk ininya nanti untuk support pendanaannya ya, green energinya ya, green fund-nya. Green fund-nya nanti akan bekerja sama juga dengan lender ataupun donatur ya, multilateral bank ya, seperti World Bank, ADB, JICA, segala macam banyak lagi ya kan, yang siap dengan pendanaannya. Jadi sepanjang renewable mereka siap. Oke, ya kan? Itu. Itu adalah yang saya bacakan tadi, semuanya adalah opportunity-nya, ya kan? Iya, benar. Nah, di balik opportunity, di balik peluang, kesempatan, tentu ada di sana tantangannya. Nah, nanti tantangannya mungkin nanti akan kita diskusikan ya. Mungkin. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apa tadi pertanyaannya? Ceritakan ininya ya, karirnya gitu ya, atau iya karir. Oke. Gimana udah dari maaf dulu, mungkin saya potong sedikit dari kampus dulu udah ya, dari kampus gimana udah cara belajarnya dulu, apakah hanya kutu buku udah gitu dulu atau ada soft skill lain yang perlu dipelajari atau bagaimana? Kalau cara belajar ini saya agak malu juga nih, ada teman saya di sini, ada Pak Dr. Harmenbur ya kan. Nah, ini kalau Pak Dr. Harmenbur ini memang dia yang orang yang paling ya kan. Belajarnya serius ya kan, memang orangnya pintar ya kan.
Nah, Iya. kalau saya mungkin tidak terlalu seperti itu. Tapi intinya kita ini buat adik-adik terutama ya, adik-adik Iya. mahasiswa ya, ini kan udah 30 nih, udah 30 peserta ya kan. Kalau adik-adik Iya. mahasiswa mendengar, artinya kita di akademis ya kan, di perguruan tinggi, kita tentu banyak pelajaran-pelajaran ya kan. Kadang kalau zaman dulu kita koneksi atau hubungan kita, link kita antara perguruan tinggi dengan industrial ini sangat terbatas, ya kan? Ya, benar. Oke, ya kan? Selain itu juga medianya sangat terbatas. Beda sama sekarang, sudah ada Google, sudah ada internet, ininya juga sudah Windows segala macam kan? Kalau zaman dulu juga internetnya belum ini, masih sangat terbatas sekali. Kemudian toolsnya, software-softwarenya juga kita sangat terbatas. Ya kan, contohnya kalau dulu kita menggambar teknik masih pakai kertas kalkir gitu kan, masih pakai apa tuh, pulpen itu ya, spidol itu ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak gitu. Kalau sekarang engineer sudah main software semuanya kan. Software ya. Ya, AutoCAD segala macam. Kemudian untuk analisis misalkan mekanika fluida, piping, aliran udah pakai HISIS segala macam kan. Jadi sudah harusnya saat ini toolsnya sangat lengkap. Kemudian akses informasi kita juga saat ini sangat terbuka, ya kan? Artinya kesempatan belajar kita pada saat ini jauh lebih terbuka dibandingkan pada saat zaman saya dulu nih, masuk tahun 89 itu kan. Itu sangat penuh dengan keterbatasan, ya kan? Artinya kita beli buku juga mahal kan, buku yang original itu yang Gramedia itu kan mahal kan? Iya, mahal. Akhirnya dulu kita fotokopi. Ya kan? Kalau sekarang udah ada e-book ya kan? E-book paling berapa? Tinggal download ya kan? Ya kan? Mungkin nanti mungkin yang download mungkin kita bisa iuran juga sama teman ya kan? Berapanya? Artinya banyak sekali kemudahan ya kan? Dan biayanya bisa lebih efisien dibandingkan zaman dulu ya kan? Dulu kan semua harus di print ya kan, di fotokopi segala macam. Buku itu bisa saking tebalnya itu, kalau belajar buku mechanical engineering tuh Popov itu bisa jadi bantal itu saking tebalnya kan. Iya. Tebal. Ya, jadi seperti itu. Artinya zaman dulu memang metode belajar kita penuh dengan keterbatasan ya kan. Baik itu keterbatasan akses informasi tadi ya kan, keterbatasan biaya juga kali ya kan, karena buku-bukunya mahal, harus fotokopi segala macam ya kan. Kemudian belajarnya juga, cara belajarnya, toolsnya juga sangat terbatas ya kan, menggambar teknik tuh masih pakai manual segala macam gitu. Jadi itulah keterbatasan kita pada waktu itu ya kan. Tapi yang saya rasakan sebetulnya dari textbook atau buku-buku yang kita pelajari itu, yang penting kita sebetulnya ini arahnya kemana sih ya kan? Arahnya kemana? Buat apa ini belajar integral rangkap 3 gitu kan, diferensial ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Yang dipakai F sama dengan MA ya kan? Kira-kira seperti itu ya kan? Atau Bernoulli diturunkan sepanjang ini. Nggak taunya Bernoulli hanya delta P sama dengan rho GH ini segala macam ya kan, pendek ya kan. Ya, tapi itu sebetulnya untuk mengasah ya kan, mengasah cara berpikir kita ya kan. Cara berpikir kita artinya apa? Dengan segala jenis permasalahan yang banyak yang rumit tadi, bagaimana kita menjadikannya sederhana sehingga gampang kita selesaikan kan, itu kan. Iya. Nah itu filosofinya sebetulnya. Jadi begitu kita terjun nanti ke dunia kerja, itu permasalahan yang kita temui itu sangat banyak sekali dan kadang nggak ada bukunya ya kan. Sama dengan integral tadi ya kan, kita ambil elemennya ya, limit ini mendekati 0 segala macam kan, kita turunkan ujung-ujungnya apa, cuma F sama dengan MA.
Begitu juga nanti begitu kita bekerja, banyak permasalahan kita, ya kan? Kalau terjadi misalkan buat engineer ya, ini terutama kan teman-teman adik-adik ini pasti engineer dulu kan langkahnya kan. Iya, Engineer benar. banyak masalah, ini A, B, C, D. Root cause-nya kan macam-macam. Ini bagaimana yang banyak tadi, penyebab tadi kita jadikan satu root cause, ya kan? Akarnya apa sih? Akar penyebab masalah tadi kan? Kita lakukan troubleshooting, yaitu tadi sebanyak diferensial tadi kita dapatkan, oh F-nya sama dengan MA, nggak tahu gitu. Jadi itulah tujuan kita belajar di perguruan tinggi itu. Jadi tidak belum tentu itu integral tuh mungkin ya tidak dipakai, ya kan, integral diferensial itu memang tidak dipakai, ya kan. Tetapi yang dipakai adalah metodologi, ya kan, dan cara berpikir kita tadi, bagaimana berpikir struktural tadi, memapping permasalahan, ya kan, sehingga menjadi satu konklusi yang sederhana sehingga itu bisa kita selesaikan. Jadi pesannya itu sebetulnya, ya pesannya itu dari pelajaran-pelajaran tadi kita itu kan, contohnya perpindahan panas segala macam itu kalau kita dikonversi energi, ya kan, itu kan sebetulnya walaupun panjang-panjang sebetulnya kan perpindahan panas tuh fungsi dari luas permukaan aja, ya kan. Iya. Kan seperti itu, ya kan, ada konveksi, ada konduksi segala macam. Jadi yang penting kita tahu filosofinya dan konsepnya. Konsepnya itu yang penting, ya kan. Iya. Konsepnya kita tahu sehingga apapun permasalahan nanti yang kita temui di lapangan, kalau kita konsepnya basicnya tadi udah kuat, ya kan, kita akan mudah melakukan analisis dan evaluasi dari satu permasalahan teknis sehingga bisa kita ambil konklusinya sehingga kita bisa take action, ya kan, untuk menyelesaikannya karena kita tahu wah ini root cause ini sehingga yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi zaman saya kuliah memang dengan dengan penuh keterbatasan tadi, ya kan, mungkin juga dosen pengajarnya mungkin nggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin lebih inilah, ya kan, artinya mungkin lebih terbuka, mungkin juga lebih lebih cair, ya kan, lebih friendly, ya kan. Kalau zaman dulu memang paradigmanya kan mungkin masih paradigma lama, ya kan. Iya, orde lama ya. Orde lama memang mendapatkan nilai pada saat itu memang sangat susah sekali, ya kan. Ya susah itu mungkin itu tadi karena bukan salah dosennya juga, ya kan. Mungkin kita mahasiswanya juga karena tadi kurangnya pemahaman, ya kan. Pemahaman karena kita juga akses informasinya. Kalau sekarang kan di googling semua ada kan. Oh ini belajar, ya kan. Kalau dulu harus dari buku semua kan. Kadang kita lihat buku tebal juga udah ngantuk duluan kan. Iya. Jadi seperti itu sehingga memang dulu mungkin effort kita untuk achievement suatu misalkan katakanlah untuk nilai itu kan sama-sama target kita nilai B, katakan mungkin zaman dulu dibandingkan zaman sekarang mungkin effortnya mungkin zaman dulu akan lebih besar itu kan karena banyaknya keterbatasan tadi. Tapi kelebihannya apa? Nah itu kan sisi ininya kan. Kelebihannya apa? Kelebihannya mungkin kita lebih memahami kan karena memang menguliknya itu memang diulik-ulik, ya kan? Ya kan? Iya. Kalau sekarang kan mungkin sudah udah ada yang setengah jadi gitu kan. Iya. Kalau dulu kan memang diulik. Contohnya bikin tabel aja dulu pakai WordStar itu kontrol KS, kontrol ini, kontrol baru jadi tabel. Iya. Terus sekarang kan tinggal terkena. Iya, gampang. Gampang. Jadi itu plus minusnya. Tapi memang itu adalah memang dinamika perubahan zaman kan. Perubahan zaman tadi pasti terjadinya pergeseran tuh, shifting tadi kan. Karena akibat dunia digital tadi kan, digital sekarang. Ya kira-kira seperti itulah kalau belajar dulu. Saya tuh teringat dengan mungkin Pak Mulyadi Bur ya. Saya teringat dia selalu ngomong ya, udah ya. Kita belajar di sini di kampus Andalas. Orang juga belajar di kampus di luar sana ya. Mungkin di skala lokal aja udah ya. Skala lokal kita di Padang, kemudian ITB ada belajarnya sama.
Tapi yang membedakan itu ya seperti itu tadi yang udah komen di awal itu minatnya. Itu yang mungkin Ya. ya, mungkin saya curhat sedikit ini udah ya. Saya sudah bikin banyak topik-topik mengenai keteknikan ya. Saya undang banyak praktisi. Saya selalu promosi ke kampus Andalas terutama ya. Yang lain ngikut ya, saya nggak membatasi sih kampus yang lain ya. Ternyata minat dari ini kita tuh makin lama makin turun, dari kampus kita turun, malah dari kampus yang lain yang banyak join di Ethos Energy udah. Iya. Iya. Mungkin minat ini sebetulnya bisa di-create sebetulnya. Bisa di-develop, bisa diciptakan ya kan. Artinya kenapa orang nggak berminat? Mungkin karena memang pengetahuan mereka tentang sesuatu hal itu belum mendalam ya kan. Tak kenal maka tak sayang tadi kan, gimana mau minat, apa sih barangnya kan gitu kan. Cerita panas bumi, renewable, apa sih panas bumi kan. Karena pemahamannya kurang ya akhirnya minat. Bisa seperti itu ya kan. Nah, emang ini kayak telur sama ayam, mana yang duluan ya, apa memang minat yang kurang atau memang ininya tadi informasinya tadi yang tidak sampai ya kan. Tapi ini memang harus dari dua sisi menurut saya. Jadi dari adik-adik mahasiswa sendiri ya kan, kita harus aktif ya kan, harus proaktif ya. Mahasiswa, adik-adik ya kan, kalau mau maju kita harus proaktif. Jangan ditunggu juga orang memberikan sesuatu kita tahu baru kita timbul minat. Tapi minat itu harus kita timbulkan ya kan. Ini dari perspektifnya adik-adik nih kan. Minat itu dibangun, diciptakan ya kan. Jangan diharapkan datang dari luar, tapi harusnya datang dari dalam. Kalau tidak, kita akan ketinggalan sama katakanlah saudara-saudara kita. Saya bilang tadi contoh di ITB, Unpad atau UI tadi ya kan. Begitu ada webinar ya kan, misalkan tentang renewable energy gitu. Waduh, itu yang pesertanya minimal 120, 150 gitu kan. Sekali webinar. Artinya mungkin mereka lebih proaktif ya kan, mencari informasi. Bagaimana misalkan transisi energi ke depan seperti apa ya kan gitu kan. Contohnya bagaimana nih peluang ke depan ya kan, peluang industri ke depan nih pemakaian energinya seperti apa. Misalnya seperti mungkin mereka lebih update itu kan. Dengan lebih banyak mencari informasi tadi, mereka mendapatkan informasi sehingga minatnya itu akan timbul. Jadi jangan menunggu bola, tapi kita harus jemput bola. Benar. Adik-adik harus jemput bola supaya kita jangan tertinggal sama orang-orang yang di Pulau Jawa. Ya kan? Ya, kita sebetulnya di Sumatera Barat punya SDM-nya, potensinya nggak akan kalah ya kan. Potensi potensi adik-adik ini tidak kalah dengan orang-orang Jawa. Cuman bedanya apa tadi itu? Mungkin mereka lebih proaktif ya kan? Lebih proaktif mendapatkan informasi seperti apa, update, sehingga dengan mendapatkan informasi tadi memunculkan minat mereka. Wah, trennya seperti ini nih, ya kan? Jadi mereka tidak tertinggal daripada informasi. Apalagi yang saya bilang era sekarang, era digital ini, peluang untuk mendapatkan informasi itu aksesnya sangat besar sekali kan, beda sama kita zaman dulu. Buta dulu paling baca koran Kompas ya kan. Baca koran ya kan, baca ini di pustaka. Kalau sekarang kan aksesnya kita sangat terbuka sekali. Nah, gunakanlah kesempatan ini untuk memacu minat kita tadi supaya kita tidak tertinggal dengan saudara-saudara yang di Pulau Jawa sana ya kan, yang duluan update informasi, sehingga mereka dengan terupdate-nya mereka dengan informasi ya kan, mereka cepat menangkap peluang itu ya. Sedang kita masih bicara, katakanlah kalau bicara energi ya kan, kita masih bicara PLTU, itu udah ketinggalan, itu udah jauh itu. Ya. 2060 itu yang platformnya batubara hilang di Indonesia. Nggak ada lagi. Zero emission ya. Jadi orang kedepannya, orang trennya ada renewable. Semua ini adalah kata Pak Wamen tadi, suatu keharusan. Bu, ini bukan pilihan. Renewable energy ini ya kan bukan pilihan, tapi ini sudah
suatu keharusan. Nah ini peluang ini harus kita tangkap ya kan. Nah nanti mungkin juga kalau dari sisi perspektif kita, dari ini katakanlah dari praktisi ya, atau praktisi dari pengembang, kemudian dari industri gitu kan, ataupun dari entrepreneur, mungkin kita bagaimana mementor ini adik-adik ini supaya mereka juga tidak tertinggal gitu daripada teman-temannya yang di Pulau Jawa, katakanlah seperti itu. Nah kemudian juga di di akademiknya, menurut saya ini akademisi harus harus punya link ya kan dengan industri ya kan. Mereka harus link dengan industri ini, harus banyak kerjasama sehingga nanti kurikulum yang diberikan itu inline sama kebutuhan industri. Inline ya, jangan sampai orang butuhnya ke barat, kita nggak taunya yang kita berikan yang ke timur kan. Nah itu di perspektif akademisnya. Mungkin ini memang perlu sinergi menurut saya kan. Jadi semua sisi ini, di sisi tadi adik-adik mahasiswa seperti tadi ya, menimbulkan minatnya mencari informasi tadi. Di sisi akademis mungkin juga harus move on, di switch ya kan. Nggak boleh kita konvensional lagi kan, karena orang melangkah sudah sekian langkah ke depan, trennya kemana, apa yang dia butuhkan itu yang kita siapkan, sehingga nanti adik-adik ini sewaktu tamat dari perguruan tinggi juga siap menghadapi tantangan-tantangan untuk peluang-peluang yang ada ini, seperti itu. Jadi peluang yang terbesar buat masa depan yang engineer nih, mahasiswa kemudian anak yang baru lulus ini adalah di green energy ya, seperti geothermal nih, green energy ya, panas bumi, angin, jadi surya, teman-teman ya yang engineer-nya harus lebih fokus ke sana lah untuk mencari peluang-peluang yang lebih menjanjikan ke depan gitu ya. Dulu dunianya oil and gas, tapi dulu sekarang dunia oil and gas. Sekarang kita tidak bisa lagi berkutat di sana gitu ya. Jadi terkait dengan ini tadi ya, karena mungkin kita bukan ini ya, karena orang Minang ini kan kalau kita berkungkung di daerah kita sulit untuk berkembang ya. Ini arahan untuk adik-adik ini apakah harus merantau gitu supaya bisa kita lebih melihat kedinamisan di dunia luar sana, supaya bisa mereka termotivasi berkembang begitu Apakah mereka mesti seperti itu Karena karakter kita orang Minang itu harusnya sih iya. Memang ya sebetulnya nggak harus begitu, cuman memang pada saat ini memang peluang peluang yang ada kan memang masih banyak ya di luar lah, kira-kira seperti itu kan. Ya kan, tapi mungkin bisa jadi kita mencari pengalaman mungkin keluar ya kan, tapi nanti sebegitu dapat pengalaman bisa kita kembangkan di daerah kita sendiri ya kan. Nah bicara tadi dari sudut perspektif energi renewable tadi kan, contohnya energi panas bumi, sebetulnya Sumatera Barat punya potensi yang cukup besar ya kan. Cukup besar. Sekarang yang udah berjalan kan di Morolabu ya kan. Kemudian Gunung Talang juga ada ya kan. Di Kerinci juga ada potensi ya kan. Banyak di Sumatera Barat juga banyak potensi di Bonjol ya, di Bonjol juga ada ya kan. Nah, memang untuk membangun energi tadi kan artinya ini kan juga investasinya besar ya kan. Jadi panas bumi ini sebetulnya investasinya besar karena risikonya besar ya kan. Karena di bawah tanah, istilahnya subsurface. Artinya subsurface itu kita melakukan eksplorasi itu ada success ratio di sana. Kalau eksplorasi pertama katakanlah 50% success ratio, artinya bisa dapat bisa enggak, kira-kira gitu kan. Atau dari perkiraan kita 100 megawatt dapatnya 50 megawatt. Artinya ini karena risikonya tinggi ya kan,
Jadi ini risikonya tinggi, ini tentu juga risiko berbanding lurus dengan biaya tadi kan, investasi tadi kan. Iya. Nah, untuk melakukan investasi itu kan nanti ada kajian kelayakannya, keekonomiannya, seperti itu. Nah, di Sumatera Barat juga ini sebelum orang membangun, katakanlah membangun suatu pembangkit listrik tenaga panas bumi kan gitu. Nah, harus dihitung juga demand-nya. Demand itu kebutuhan ya kan. Demand-nya Sumatera Barat sekarang berapa mega ini? Ya kan, peak load-nya atau beban puncaknya berapa? Katakan mau 5.000 megawatt atau berapa kan. Nah, sekarang yang available berapa kan gitu kan? Iya, benar. Nah, ya, tapi kalau dilihat, saya lihat dari situasi di daerah kita masih sering padam itu artinya demand-nya lebih tinggi daripada daripada supply kan gitu kan? Iya, benar. Banyak padam listrik itu kan berarti itu salah satu ciri-ciri demand-nya lebih tinggi pada supply, artinya kebutuhan supply-nya masih tinggi di sana kan gitu kan. Nah, memang potensi panas bumi terutama ya di Sumatera Barat tinggi sekali ya, cadangannya juga banyak di sana yang bakalan dieksplorasi. Cuman memang sayangnya kita perguruan tingginya belum ada yang menyediakan disiplin ilmu spesifik untuk ini ya kan. Maksud saya benar. spesifik ya. Ya. Kalau sipil, mekanikal, elektro, itu pasti ada di bisnis proses manapun, pasti ada kan? Iya, benar. Ya kan? Ada. Baik di pabrik, geothermal, PLTU, semua pasti pakai. Tapi spesifiknya di sini geoscience-nya maksud saya, ya kan? Ya kan? Kenapa? Kenapa pelaku-pelaku panas bumi di Indonesia itu banyak dari ITB, kemudian dari Trisakti, ya kan, Unpad, karena mereka punya disiplin ilmu tadi untuk melakukan eksplorasi tadi, yang spesifiknya itu. Spesifiknya untuk eksplorasi tadi ada geoscience-nya, kan. Bukan berarti yang mekanikal, elektro, sipil tadi nggak dibutuhkan, tetap dibutuhkan, ya kan. Tapi fasanya kan sudah fase operasi, operasi maintenance, ya kan. Benar. Kalau belum ada mesinnya kan nggak mungkin mau gimana mau pakai ilmu mekanikal elektro kalau belum ada mesin atau instalasi kan. Nah, mungkin ke depannya menurut saya perguruan tinggi kita seperti Universitas Andalas harus memikirkan ini ke depannya, ini kan tantangan peluang, tadi kan ada peluang kan. Peluangnya kan tadi itu peluang support daripada dunia global ya kan untuk renewable ini kan. Katakanlah di Indonesia paling besar panas bumi ya, support untuk panas bumi kan tinggi. Itu kan peluangnya. Tantangannya apa? Berarti kita harus menyediakan disiplin ilmu tadi untuk bisnis proses tadi kan. Bisnis prosesnya dari awal kan. Dari awal dia melakukan eksplorasi itu adalah harus ada di sana geoscience-nya, ada geologi, geofisika ya kan, geokimia ya kan. Nah, habis eksplorasi dia fasanya masuk ke fase eksploitasi. Eksplorasi tadi baru ekspor ya kan, memperkirakan cadangan, mengambil data, setelah dapatkan data cadangannya memungkinkan layak, baru kita eksploitasi, kita lakukan drilling ya kan, pengeboran ya kan. Nah, untuk pengeboran tadi itu disiplinnya adanya biasanya di teknik perminyakan. Ya, teknik perminyakan di sana ada teknik pengeboran. Kalau di mesin nggak ada, mekanik di mesin nggak ada, elektro nggak ada ya kan. Nah, itu bisnis proses sampai sana, eksplorasi, eksploitasi belum ada itu ya kan, yang mendukung itu disiplinnya di daerah kita, di perguruan tinggi kita ya kan. Nah, nanti setelah eksploitasi baru fase operasi atau pemanfaatan kan, dibangun pembangkit listriknya ya kan. Nah, di sana udah ada itu, bisa nih adik-adik nih kan, ada mechanical, piping nanti di sana, konstruksinya sipil ya kan, konstruksi sipil, mechanical, kemudian instalasi listriknya ada elektro, harus kuat, harus lemah, itu udah oke di sana. Tapi ada beberapa fase kita nggak bisa partisipasi di sana, beberapa fase di bisnis proses tadi, ya.
ada fase eksplorasi, fase eksploitasi tadi. Gitu. Jadi kita miss di sana. Artinya kita kehilangan peluang. Ya, Sumatera Barat kehilangan peluang untuk ini. Nah, ini tantangannya. Ya, padahal masa depan itu adalah di sini ya. Masa depan itu adanya di sini, ya. Masa depan itu adanya di sini. Kehilangan kita momentumnya. Ya kan? Kita udah masuk di ujung. Udah bangun pembangkitnya atau power plant-nya, baru kita partisipasi di sana kan. Padahal ada nih, padahal yang besarnya nih di depan ini. Eksplorasi tadi kan, geoscience tadi, eksploitasi pengeboran tadi kan, pengeboran tadi ada mungkin teknik perminyakannya tadi kan. Nah itu menurut saya ini tantangannya, apakah kita mau mengambil peluang ini atau enggak, ya kan? Nah inilah tugas daripada orang-orang akademisi kita, ya kan, para dosen, para rektor, para staf pengajar, dekan, ya kan, itu peluangnya. Nah, jangan sampai miss nih menurut saya kan. Nah, ini udah diambil sama ITB, Trisakti, Unpad, UI, ya kan. Nah, akhirnya mereka duluan, ya kan, ketertinggalan kita. Padahal fase eksplorasi sampai eksploitasi tadi itu kurang lebih bisa 5 tahun, ya kan? Kehilangan kita 5 tahun, berapa banyak yang aktivitas di sana, ya, aktivitas yang terkait di sana, berapa banyak yang membutuhkan engineer tadi kan, atau geoscience tadi kan, geoscience sama tadi tuh, sama engineer untuk drilling tadi, untuk pengeboran, katakanlah seperti itu. Nah ini peluang ini menurut saya harus kita pikirkan untuk kita ambil, karena trennya ke depan sudah seperti itu. It's a must tadi, sudah keharusan. Keharusan gitu. Nah. Jadi adik-adik ini sekarang kan masih masih teori ya. Mereka belum menyadari kondisi sekarang ini, energi kebutuhan dasar manusia ya, ada pangan, ada energi ya. Nah, energi ini kan porsinya kita nih anak-anak teknik ya. Cuma mereka ketika di kuliah mereka tidak mendapatkan gambaran seperti itu, bahwasanya ada mesin itu ya, kita mesin yang berhubungan dengan energi terbarukan gitu ya, mesin-mesin. Ya, misalnya ya mesin kincir angin kah, apa turbin untuk panas bumi atau apa. Jadi ketika di lapangan pengennya dulu kita pikirannya kalau kuliah itu kayak pengen kerja di pabrik gitu dah ya, pengen kerja pabrik mobil kah, pabrik Panasonic apa itu pikirannya. Tidak salah, tidak salah. Saya juga jadi dulu berpikir begitu. Jadi ketika selesai kuliah, saya mau kerja apa ya? Jadi bingung kan, tenggelam, jadi nggak bisa kerja, jadi nggak mendapatkan peluang. Menurut Uda itu gimana? Ya, jadi itu. Jadi kalau di sisi mahasiswa tadi kan saya udah udah kasih arahan, kita emang harus proaktif ya kan. Proaktif mencari informasi-informasi tadi, mungkin menjalin komunikasi sama alumni kita yang sudah berkiprah di dunia industri begitu kan. Kebutuhannya sih seperti apa saat ini ya kan. Yang selain itu yang kedua, kita manfaatkan momen-momen misalkan kita kerja praktek ya kan, kita kerja praktek atau kita menulis tugas akhir gitu kan, kita coba cari yang tadi tuh renewable energy tadi ya kan. Panas bumi contohnya ada Supreme Energy di Muara Labu ya kan, kalau untuk di sana. Kalau mau ke Pulau Jawa banyak ya kan, seperti kita Geodipa Energy ada di Bandung ya, di Bandung Patuha, ada di Jawa Tengah di Dieng Wonosobo yang sudah beroperasi ya. Nah, itu bisa kita melakukan kerja praktek atau tugas akhir di sana ya kan. Di Lampung juga ada ya kan, Pertamina Geothermal Energy, PGE di sana juga ada, Supreme juga ada, Supreme Energy. Kemudian ada Starbucks banyak.
Ada juga kemarin itu yang udah Ricky Elson tuh, dia kan bikin bikin tempat praktek mahasiswa lah untuk energi terbarukan yang angin lah. Nah, mahasiswa ini bisa nih kontak-kontak ke sana, bisa kerja praktek ke situ energi terbarukan gitu. Itu juga peluang juga menurut saya, karena sekarang ini kan untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu ya agak susah perusahaan menerima mahasiswa magang karena COVID gini dah. Tadi agak kita memahami juga kondisi seperti itu kan. Jadi mana yang bisa yang kita lakukan seperti perusahaan-perusahaan yang bisa menerima lah. Dan juga adik-adik ini media-media YouTube itu ya, adik-adik ini media sosial itu kebanyakan sekarang TikTok ya kan, TikTok atau Instagram atau apa, lebih banyak hiburan ya. Tidak dimanfaatkan yang positif seperti YouTube ini, resource-nya sangat banyak sekali, unlimited lah gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan maksimal mestinya ini untuk pengganti kerja prakteknya itu. Betul, gitu. betul. Nah, ini salah satunya yang saya undang kan, harusnya mereka bisa mengambil pengalaman apa sih gitu ya, ngapain aja sih, apa aja yang perlu dilakukan supaya bisa siap kerja nanti gitu deh. Saya juga melihat kondisi seperti itu sih. Ya, saya rasa TikTok juga perlu ya kan, TikTok biar nggak stres gitu. Tapi jangan lupa juga kita tugas pokok kita, tujuan kita kuliah kan tentu kalau begitu kita mengambil teknik berarti kita siap untuk menjadi engineer kan, seperti itu kan. Nah, engineer peluangnya itu tadi, peluang sudah ada seperti itu, tantangannya apa? Berarti kita harus menyiapkan diri kita. Menyiapkannya itu tadi, mencari informasi tadi, benar informasi kan banyak, bisa di YouTube misalkan pembangkit listrik panas bumi, gimana prosesnya sih ya kan? Itu ada ya kan informasinya. Oh seperti ini ya kan. Kemudian bagaimana sih terjadinya konversi panas bumi kok bisa jadi listrik, itu seperti apa prosesnya? Semua ada sekarang kan. Kebayang gitu. Ya, jadi nanti begitu kita masuk ke dunia kerja ya kan, misalkan kita ke renewable maupun di tenaga surya atau di angin, ya emang yang gede sekarang masih hidro sama panas bumi kan. Kalau hidro tadi kan PLTA itu, cuman PLTA ini kan memang besar, cuman dia terpengaruh cuaca ya kan. Begitu musim kemarau, waduknya kering, sungainya kering, turbinnya kan udah nggak bisa full load, nggak bisa ini. Tapi kalau geothermal kelebihan itu tadi, surya gitu juga, begitu mendung ada awan nggak bisa produksi ya kan. Juga angin kurang. Kalau geothermal itu kelebihannya dia bisa stabil, dia bisa jadi base load kan gitu kan. Nah, nanti kalau adik-adik memang berminat renewable khususnya geothermal tadi, dicari dulu tuh informasinya kan, tadi udah terbuka kan, ada YouTube-nya, tinggal di browsing seperti apa biar kebayang ya kan, biar kebayang. Nah, itu kan untuk ininya, untuk knowledge tentang objek pekerjaannya. Tapi bagaimana kita melangkah ke sana kan gitu kan, supaya bisa. Yang susah kan masuk pertamanya itu kan, mengaksesnya itu kan. Aksesnya itu kalau sekarang memang berbeda zaman dulu, karena memang zamannya ke depannya semakin kompetisinya semakin tinggi ya kan. Artinya seleksi penerimaan itu pasti semakin ketat ya kan. Karena ya kan, lulusannya antara lulusan itu tadi supply demand tadi kan, antara lulusan dengan kebutuhan tadi kan tidak seimbang kan. Artinya lulusannya 1.000 mungkin kebutuhannya katakanlah hanya 20-50 seperti itu. Nah, berarti kita kan harus meningkatkan daya saing kita kan, meningkatkan daya saing kita tadi dengan meningkatkan kompetensi kita tadi ya. Kompetensi kita tadi, saya katakan tujuan kita kuliah bukan untuk mendapatkan nilai ya kan, ya kan. Tapi kalau bisa dengan nilai bagus, kenapa enggak? Ya, artinya kita dapatkan nilai bagus
betul-betul kita memahami daripada yang kita dapatkan tadi. Kita artinya bisa secara profesional, secara keilmuan kita bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilai kita tadi, kan begitu kan? Nah, untuk seleksi rekrutmen ini pasti nilai tadi menjadi pertimbangan tiket masuknya kan? Karena kan orang fresh graduate ya baru lulus, yang dinilai apa ya, pengalaman kerja kan belum ada. Ya kan? Belum ada ya mau nilai pengalaman apa? 0 pengalaman. Pasti yang dinilai dari IPK-nya tadi kan? Ya. Berarti kita upayakan lulus dengan nilai yang baik. Gitu, ya kan? Nilai baiknya perlu, tapi maksud saya tadi itu tujuan belajar kita tadi itu bukan untuk nilai, tapi nilai ini dampak. Ya, nilai ini akibat, ya kan? Karena kita belajar bagus, ya kan? Kita belajar bagus, kita memahami, dapat nilai yang bagus. Itu nilainya tadi itu akibat. Ya, bukan tujuan, ya kan? Kalau tujuan kita tujuan hanya nilai, mungkin kita bisa dapat A, B segala macam dengan berbagai macam cara. Tapi itu juga nanti akan menzolimi diri kita sendiri pada saat kita bekerja di lapangan, pada saat kita sudah terjun ke dunia kerja. Ya kan? Karena konsep-konsep tadi tuh, konsep-konsep dasar tadi kita nggak memahami, akhirnya itu nanti akan memberatkan diri kita sendiri. Itu. Jadi maksud saya itu tadi, bukannya nilai nggak perlu, nilai perlu. Tapi tujuan utamanya tidak nilai, tapi nilai ini adalah dampaknya, akibat. Ya kan? Kita belajar sungguh-sungguh, kita memahami, dapat nilai bagus. Itu. Kira-kira adik-adik ini ya pesannya sampai ya pesannya ya, maksud saya ini ya kan, bukan berarti nggak perlu nilai, udahlah kita nilai IP-nya sekedarnya aja, bukan begitu. IP itu harus tinggi ya kan, tapi IPK kita tadi itu adalah akibat, hasil capaian ya kan, tetapi dilalui dengan prosesnya tadi ya, prosesnya tadi yang penting. Kalau prosesnya bagus pasti biasanya hasilnya akan bagus ya kan. Karena hasil usaha tadi tidak akan mengindikan hasil kan gitu kan. Nah, jadi itu adik-adik, pesan saya tetap belajar sungguh-sungguh memahami konsep-konsep tadi itu apa sih maksudnya ya kan. Harus kita tahu tuh maksudnya apa tuh. F sama dengan MA contohnya kan, atau Bernoulli itu maksudnya apa ya kan. Nah, ini kita harus cari informasi aplikasinya di industri seperti apa gitu ya kan. Apa sih maksudnya kita belajar seperti ini. Nah, kalau kita sudah caranya seperti itu, kita jalani proses itu, pasti kita akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, kalau kita mendapatkan nilai yang baik, nanti paling tidak kita pada saat seleksi administratif kita udah unggul ya kan. Ya, seleksi administratif kita udah unggul. Sekarang rata-rata kebutuhan di industri IPK itu minimal 3. Ya, berbeda zaman saya dulu mungkin 2,5 masih oke. Tapi zaman sekarang saya lihat ya, requirement ya kan, itu minimum IPK kumulatifnya tadi 3 ya kan. Tapi jangan sampai juga adik-adik ini berpikir pokoknya saya dapat 3 gitu. Pesannya nggak itu sebetulnya kan. 3 ini kita dapatkan dengan prosesnya tadi, sehingga kita 3-nya tadi kita sekaligus memahami. Karena nanti rekrutmen itu ada tahapan. Pertama, tahapannya biasanya psikotes. Ya, psikotes sekarang juga udah seperti di tempat saya Geodipa, psikotesnya nggak HRD dalam lagi, nggak human capital atau SDM-nya, tapi kita harus pakai konsultan. Konsultannya juga yang reputable, ya kan? Konsultannya bisa konsultan profesional gitu, kayak DDI segala macam, atau pakai UI misalkan, atau Telkom, gitu kan? Contoh, artinya independen, ya, independen. Nah itu kita harus lulus, ya kan? Kita harus lulus. Kalau itu nggak bisa dibohongin, itu nanti akan kelihatan di sana di psikotes tadi itu ada berbagai macam tuh.
ada kemampuan akademisnya, kemudian kemampuan menganalisa, ya kan, menganalisa suatu permasalahan, kemudian nanti mungkin ada ya kerjasamanya, ya kan, kalau orang ini teamworknya seperti apa, ada komunikasi, banyak sekali parameter-parameter yang ada di sana, ya kan, itu mewakili kompetensi kita tadi, ya kan. Jadi kalau kita melalui prosesnya tadi dengan benar itu kan, proses-proses tadi yang kita lalui benar itu, nah di sana kita akan kebaca, ya kan, pasti kita akan lolos di sana. Berbeda dengan orang tadi, mungkin dia administrasinya lolos kan, mungkin dia dapat IP 3, tapi prosesnya nggak dia lalui, ya kan, waktu dia psikotes dia nanti juga akan gagal. Itu maksud saya itu, ya kan, makanya kenapa tadi capaian-capaian kita tadi kita lalui, upayakan melalui suatu proses yang benar-benar kita lakukan kita memang betul-betul kita pahami. Seperti itu ya. Nah, setelah lulus psikotes, ya kan? Psikotes dari independen tadi dikirim ke usernya, ya kan? Misalnya kalau untuk teknik, usernya tentu orang-orang teknik, engineering atau produksi gitu kan. Nanti dari beberapa yang lolos dilakukan interview. Interview kalau fresh graduate nggak akan nanya pengalaman, ya kan, karena memang belum pengalaman. Pasti ditanya konsep-konsepnya tadi tuh, ya kan, akademis tadi. Nah, kalau kita sudah memahami tadi, maksud saya tadi itu kan, kenapa nggak hanya target nilai? Kalau cuma target nilai kita dapat A tapi kita tidak memahami, begitu kita ditanya tadi konsep energi, kekekalan energi ini seperti apa sih misalkan, ya kan, kita akan fail juga di sana. Ya kan? Jadi kita akan banyak trap-trapnya atau perangkap-perangkapnya. Ya, jadi di sana maksud saya meningkatkan kompetensi atau daya saing kita tadi tuh mulai dari yang tadi itu tuh proses belajar kita tadi kan. Itu nanti akan membuahkan hasil pada saat nanti kita melewati tahapan-tahapan itu. Media belajar kan sudah banyak sekarang udah ya. Mungkin banyak sekali. Kampus ya, waktu dosen mengajar misalnya tentang Bernoulli dah ya. Nah, nanti kaitannya dengan pompa gitu ya, dengan pompa. Di kampus kita kadang mikir dosen tuh kadang pompa apa ya pompa ya. Kita zaman sekarang kita bisa tengok di YouTube pompa seperti apa sih gitu kan ya. Nah, jadi banyak ya kalau cerita dari dosen-dosen, adanya teman saya dosen ngomong kan kadang kalau cerita tentang pompa milih pompa bagaimana ya, milih pompa ya, padahal nah itu balik ke ini tadi karena nggak memahami gitu kan, padahal sekarang media banyak gitu kan. Betul itu kita manfaatkan lah. Jadi era digital ini saya webinar minggu depan ada nih, peluang engineer di era digital 4.0 ya kan, 4.0 itu seperti apa. Nah itu manfaatkanlah keterbukaan informasi, ketersediaan informasi yang ada saat ini ya kan, untuk meningkatkan kompetensi kita tadi sehingga kita mampu bersaing gitu kan, terutama sama katakanlah kompetitor kita lah ya kan. Kompetitor ya lulusan dari Pulau Jawa kan, ITB, UI, Unpad gitu kan, UGM ya kan. Sama ini yang bagus sekarang UPN itu udah negeri Jogja juga sekarang, udah negeri sekarang itu Jogja. Udah negeri. Nah itu jadi bedanya kita sama mereka mungkin itu tadi ya kan, minatnya tadi itu kan, kembali kita yang tadi itu kan. Minat Kalau otaknya sama, prosesornya sama. Otak sama sama. Jadi balik ke jadi gini udah kan banyak berkiprah di Jawa ya, itu banyak juga alumni lain yang di sana, alumni lain ya yang di Jawa di sana di Geodipa ya, sementara udah sendiri dari Andalas gitu ya. Kira-kira soft skill apa udah selain technical mungkin tadi udah kita perlu kuasain ya, kayak Bernoulli atau apa energi gitu kan, hukum kekekalan energi. Kira-kira skill apa lagi yang bisa menunjang dari pengalaman udah sih yang bisa menunjang karir kita ya.
Ya, nasihat khusus untuk alumni Andalas nih, guys. Kalau Jawa mungkin nah, alumninya udah banyak yang mendukung kan ya. Tapi kalau di kita nih alumninya masih belum banyak yang punya pengalaman menghadapi kondisi seperti itu dah. Begitu kita sudah terjun ke dunia kerja, ya kan? Pasti yang kita temui tidak hanya masalah teknis. Karena kita tidak hanya berhubungan sama mesin, ya kan? Kalau mesin kita bisa ini kan, kita setting, kita maintenance, troubleshooting segala macam, udah dia jalan kan. Tapi kita akan berhubungan sama manusia, ya kan? Ya manusia pasti akan berbeda-beda, ya kan? Setiap manusia itu berbeda-beda, tingkah laku, attitude, budayanya segala macam, ya kan? Nah, yang paling penting ini nanti di dunia kerja adalah pertama komunikasi. Komunikasi ya. Ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, ya kan? Komunikasi itu sangat penting sekali, ya kan? Komunikasi untuk apa? Untuk membangun kerjasama, teamwork tadi, ya kan? Kerjasama kita bagaimana, itu semuanya komunikasi, ya kan? Kemudian mendapatkan informasi, ya kan? Misalkan kalau kita bekerja di industri, katakan nanti kalau teknik mesin, gitu kan? Pasti dia nanti jadi mechanical engineer, kira-kira seperti itu kan? Mechanical engineer, misalkan ditempatkan di suatu pabrik atau suatu pembangkit listrik, gitu kan? Atau suatu industri. Nah, mereka melakukan katakanlah analisis atau troubleshooting, ya kan? Mereka pasti butuh data, kan? Data misalkan dari operasi, ya kan? Dari tim operasi. Nah, ini komunikasi juga. Bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan ini dengan baik, ya kan? Sehingga nanti data-data yang mereka dapatkan itu bisa sesuai yang diinginkan, gitu kan? Jadi tadi bangun komunikasi itu, bangun kerjasama, teamwork, ya kan? Attitude, ya kan? Banyak orang sukses gagalnya ini lebih banyak agak terputus tadi di dunia kerja, lebih banyak dunia kerja. Kalau ya sekarang gimana sekarang? Udah oke dah. Udah. Agak miss sedikit, bisa diulang dah. Ya. Oke ya, ini kan di jalan ya. Oke. Kalau agak terputus ditanya lagi aja nggak apa-apa. Ya. Jadi apabila kita sudah masuk dunia kerja itu tadi ya. Jadi kita kan tidak hanya berhubungan sama mesin, tapi kita berhubungan sama manusia ya. Yang macam-macam tingkah laku, bermacam-macam kepribadian. Kita berteman dengan kita berhubungan sama teman sejawat gitu kan, artinya dengan level yang sama. Ada atasan, bawahan, ada direktorat lain gitu kan. Kita di pemeliharaan, ada di operasi, di umum segala macam. Nah, ini komunikasi ini sangat penting sekali ya. Supaya tujuan kita tadi tercapai. Kalau kita engineer, kita melakukan analisis, evaluasi, mendapatkan data yang valid, bagaimana nanti komunikasinya. Ya, itu yang sangat penting ya kan. Komunikasi, membangun kerjasama, teamwork ya kan dengan teman-teman teman-teman tim tadi kan. Nggak bisa kita kerja sendiri. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kita pasti membutuhkan satu sama lain. Satu sama lain saling mendukung. Nah, itu perlunya tadi attitude. Ya. Attitude ini lebih banyak orang sukses dan jatuhnya orang ini karena attitude. Kalau sudah di dunia kerja, ya. Karena kalau sudah di dunia kerja udah nggak pengaruh lagi tuh, ini dari ITB, UI, UNAN, ini perguruan tinggi Muhammadiyah, Husni Holbu gitu kan. Nah, itu udah nggak ngaruh lagi. Tapi yang dilihat di sana apa? Dilihat adalah dinilai kinerja kita, performance kita, kinerja ya kan. Kinerja itu apa? Kinerja itu adalah kalau kita dikasih suatu target, gimana capaian kita terhadap target tadi? Itulah yang kinerja. Kalau target kita 100, kita bisa kita bisa hasilkan 100, berarti kinerja kita bagus.
Target kita 100, kita menghasilkan 110, kinerja kita excellence. Target kita 100, yang kita hasilkan 50, itu kita fail. Orang lebih ngelihat di sana, ya kan? Yang satu misalkan perguruan tinggi terkenal, ya kan? Perguruan tinggi terkenal, target 100, capaian 50. Ada yang satu lagi perguruan tingginya mungkin biasa-biasa, ya kan? Target 100 dia capaiannya 100. Mana yang dipilih oleh atasan? Mana yang akan dipromosikan? Mana yang akan disukai? Ya kan? Nah, itu bermainnya udah kinerja. Ya. Nah, begitu waktu kita saat baru lulus, itu kompetensi kita kan tadi ditentukan dari pertama IPK tadi kan, kemudian hasil ini kita tadi, hasil asesmen kita atau psikotes tadi kan. Tapi begitu kita di dunia kerja, ya kan, ini kompetensi kita tadi, indikatornya adalah kinerja, ya. Jadi kinerja sama kompetensi itu saling mendukung. Kompetensi idealnya kompetensinya tinggi, kinerja tinggi. Itu ideal, ya kan? Tapi kalau kinerjanya tinggi, kompetensinya masih kurang, itu kompetensi bisa kita isi. Kita isi gap-nya tadi. Kompetensinya harusnya apa? Kita isi dengan pelatihan, diisi dengan training segala macam, sehingga kompetensinya ini. Tapi yang bahayanya, kompetensinya tinggi, kinerjanya rendah. Ini, ya kan? Inilah attitude. Itu attitude tadi. Ya kan? Mobilnya mobil Fortuner baru. Ya kan? Fortuner baru harusnya kan bisa lari 120-140 km per jam kan? Nggak ada alasan nggak bisa kan? Berarti kenapa nggak bisa lari? Karena dia yang malas ngegas, nggak digas sama dia kan? Ya kan? Secara kompetensi udah memadai, nggak mungkin Fortuner nggak bisa 120. Masa larinya cuma 60? Ya kan? Berarti dia attitude itu tadi, dia nggak ngegas. Ya kan? Tapi ada mobil, padahal mobilnya mobil biasa, tapi bisa lari 100-120, ya kan? Wah, berarti ini yang nyetir kan jago kan? Ya. Untuk memenuhi kekurangannya tadi, dibenerin mobilnya. Wah, berarti ini remnya harus dipakemin di itu. Itulah yang kompetensi, ya kan? Biar dia selamat, ya kan? Biar dia tetap bisa mempertahankan kecepatannya tadi, remnya harus benerin, bannya harus diganti yang baru. Itulah kompetensi, diisi kompetensi. Jadi kompetensi tinggi, kinerja rendah, berarti ada sesuatu yang miss. Biasanya attitude. Attitude. Nah, makanya idealnya kita isi kompetensi kita tadi, kita hasilkan kinerja yang tinggi. Itulah orang yang sukses. Ya. Untuk yang terkait dengan soft skill tadi udah ya. Soft skill itu di kampus kita kan tidak diajarkan sama dosen ya. Dosen kan hanya teori ya, teori kuliahnya apa gitu ya. Jarang dosen yang mengajarkan attitude itu tadi, soft skill-nya itu. Nah, makanya dengan konsep Nadiem Makarim ini dah kampus merdeka ini dah. Menurut Uda seperti apa? Nah, beliau kan konsepnya teknik mesin itu ya mesti bisa komunikasi juga, mesti bisa keuangan juga, mesti apalagi yang lain itu. Gimana menurut Uda itu ya? Kampus merdeka itu. Ya, menurut saya itu memang perlu, ya kan, soft skill tadi kan harus diisi di segala sisi, tapi pasti kita punya sesuatu yang spesifik, pasti sesuai dengan disiplin kita, ya kan? Iya, benar. Karena memang tuntutan ke depan ini orang ini dituntut udah multitasking. Iya. Ya, multitasking ya di dunia industri sekarang multitasking supaya terjadi efisiensi, ya kan? Ada maksudnya kan itu tadi, efisiensi, sehingga industri tadi mampu bersaing dengan kompetitornya, ya. Misalkan biasanya 3 disiplin pekerjaan harus dijalankan dengan 3 disiplin yang berbeda, dibandingkan dengan 3 pekerjaan yang berbeda dijalankan
dengan satu disiplin gitu kan, itu kan jauh lebih efisien. Sebetulnya arahnya ke sana, karena ke depan ini semua semua bidang usaha industri itu akan menjalankan bidang usahanya dengan efisien tadi. Efisien itu supaya tujuannya adalah bisa berkompetisi, ya kan? Artinya nanti cost produksinya pasti lebih rendah, ya kan? Biaya operasionalnya lebih rendah, sehingga katakan kalau dia menghasilkan produk, nilai jualnya harga jualnya mungkin bisa lebih bersaing. Tujuannya lebih ke sana. Jadi memang kita memang harus menyiapkan soft skill kita tadi itu dengan memang harus banyak belajar sendiri, ya, belajar sendiri kita. Kalau di nanti di dunia kerja sebetulnya itu sudah termasuk program kita juga. Jadi kita di manajemen ada programnya, misalkan finance, ya. Finance itu finance untuk non finance, ya kan. Jadi belajar keuangan untuk orang teknik kan, orang teknik belajar keuangan, orang keuangan belajar teknik. Sekarang udah seperti itu. Ya, jadi mereka paling tidak mengetahui, ya kan, mengetahui dasar-dasarnya itu. Karena nanti tuntutan ke depan, engineer tidak hanya dituntut KPI, ya. KPI itu Key Performance Indicator. Artinya itu adalah tolak ukur daripada kinerja kita. Jadi tolak ukur kinerja kita atau KPI kita ke depannya itu engineer mungkin tidak hanya keandalan mesin, katakan gitu kan. Kita misalnya orang mekanikal, misalkan outage-nya sekian persen, nggak cuma itu, ya, tetapi juga KPI kita ada efisiensi di sana, berapa cost yang bisa kita tekan, ya kan. Cost maintenance tadi, ya kan, ada preventif, prediktif, segala macam. Katakanlah per mesin, ya, per equipment sekian per tahun, katakan 100 per tahun, ya kan. Nah, KPI kita tadi, tolak ukur ini kita tadi tidak hanya mesinnya downtime-nya dalam 1 tahun 1 bulan, nggak gitu. Tetapi biaya pemeliharaannya harus bisa menurunkan dari 100 menjadi 50, katakanlah seperti itu, gampang. Nah, itulah gunanya tadi kalau menurut saya Kampus Merdeka itu, kalau menurut saya mungkin arahnya ke sana, ya kan, karena kita harus nanti tuntutan daripada dunia usaha atau dunia industri kepada efisiensi. Mereka akan cenderung menggunakan orang yang bisa multitasking tadi atau hybrid tadi. Jadi kedepannya udah hybrid ini, nggak spesialis lagi. Ya, kayak saya kan. udah sendiri gimana dah? Kita kan dari awal dari bawah, ya, dari ada teknis, kemudian apakah terlibat keuangan juga, ngitung uang, ngitung ngurus orang juga, ya kan? Iya. Apalagi jadi sekarang katakanlah manajer saya kan, sekarang saya punya manajer gitu kan, mungkin saya udah melewati itu. Nah, kalau manajer tuh harus dituntut tuh bisa juga menghitung, misalkan dia dia mengusulkan suatu perbaikan atau suatu penambahan alat investasi gitu kan. Mereka harus bisa menghitung FS-nya. FS itu feasibility study atau kelayakannya, keekonomiannya, ya kan. Nah, ngitung keekonomian gimana caranya? Orang teknis biasa ngitung mekanika teknik gitu kan. Hitung kalkulus. Itu kan harus paham juga, ya kan. Jadi memang kedepannya tuntutannya seperti itu, ya kan, walaupun memang kan kita bukan Superman kan, nggak mungkin juga menguasai segala bidang kan. Tapi paling tidak kita dasar-dasarnya menurut saya harus tahu, karena itu nantinya akan menjadi nilai lebih buat kita, nilai tambah. Ya, value added-nya di sana, ya kan. Ada orang yang hanya mengerti pemeliharaan mesin, ya kan. Ya kan. Tapi ada orang yang ngerti pemeliharaan mesin, ngerti juga misalkan tentang finance, ya kan. Ya kan, menghitung efisiensi segala macam kan. Mungkin itu orang lebih prefer ke sana kan. Paketnya lebih lengkap kan. Paket lengkap.
biaya gitu. maintenance-nya bisa dihitung gitu Pak ya. Bisa dihitung ya, nggak hanya menghitung downtime-nya tadi, tapi berapa efisiensinya di sana kan. Wah, dengan saya pakai apa? Dengan saya mau lakukan modifikasi, inovasi seperti ini, cost maintenance-nya per kWh-nya dulu sekian rupiah, sekarang turun sekian rupiah gitu. Nah, ini akan sangat menarik bagi ini. Bagi dunia kerja nantinya, orang seperti itu yang dicari saat ini gitu. Ya, jadi makanya kita proaktif tadi untuk mengisi kompetensi kita tadi, itu bagian daripada kompetensi kita, soft skill tadi ya. Iya. Ya makanya yang kayak gini diskusi ngobrol-ngobrol santai kayak gini tuh saya berpikir sangat bermanfaat buat adik-adik itu lah ya, karena hal kayak gini kan tidak dibicarakan di kampus ya. Masalah harga nggak tahu. Misalnya saya mendesain sebuah pompa ya. Pompa misalnya saya desain pompa dia dengan headnya misalnya saya desain 100 meter cuma 50 headnya flow rate misal. Tapi si engineer tentu dia mendesain mengambil spek pompanya yang paling efisien gitu ya, jangan yang boros-boros gitu kan. Bisa aja dia pilih pompa yang besar tapi ya dia buat apa gitu kan boros-borosin. Iya kesana arahnya. Ya. Kemudian juga apa namanya ya maintenance-nya seperti apa dihitung juga ya kan, sama si engineer perlu memilih pompa itu kayak vendor nawarin barang misalnya kan, dia mesti kaji juga kan ya, misalnya merek A B C gitu kan, dia kaji juga misalnya selain harga juga maintenance apa cost-nya seperti apa sih gitu kan. Gitu. Ngobrol-ngobrol kayak gini kan ya informasinya banyak juga yang didapat sama adik-adik kan? Jadi semuanya itu nanti dibandingkan, sudah bisa kita kalau di dunia kerja kita membandingkan opsi-opsi tadi kan, misalnya pilih pompa A, pompa B, pompa C, itu harus bisa kita nominalkan, kita angkakan itu, numberkan ya kan. Kalau ini biayanya sekian setahun ini, biaya sekian ini, efisiensi sekian ini, hematnya sekian setahun, harus ada angka-angka itu, harus kita mau ini. Harus bisa menjadikan itu menjadi accountable gitu loh. Jadi bisa bisa dinominalkan. Ya, bisa dikuantifikasi. Orang ekonomi jadi tidak melakukan itu dah ya. Ya. Orang ekonomi orang keuangan tidak bisa menghitung itu kan ya. Nggak bisa, dari kita yang menghitung ya kan, kita yang tahu performance-nya kan, performance berapa kali maintenance-nya, downtime-nya berapa lama ya kan, kemudian reliability-nya, keandalannya ya kan berapa lama. Jadi kita hitung itu, suatu investasi seperti itu kan, investasinya berapa ya kan, investasi cost-nya nanti biaya OM-nya berapa ya kan, kemudian reliability-nya atau lifetime-nya, umur mesinnya berapa. Kita udah harus sampai ke sana nanti ininya. Ya, tuntutannya udah sampai ke sana. Jadi engineer juga harus punya sense bisnis tadi. Udah kan posisi di niaga juga udah ya. Pengembangan niaga itu berhari-hari berputar itu udah ya. Gimana? Kita sharing sedikit. Jadi operasi pengembangan niaga, kalau pengembangan niaga itu artinya pengembangan usaha, pengembangan bisnis ya kan, atau business development ya kan, business development sebetulnya. Nah, business development kalau di dunia panas bumi ya tentu bagaimana mengembangkan yang awalnya PLTP-nya atau pembangkit listrik panas buminya hanya 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3 kan gitu kan. Nah, untuk mengembangkan itu kan banyak effortnya di sana ya. Yang pertama kita harus mengkaji keekonomiannya dulu kan, kelayakannya itu ada kelayakan teknis ya, atau KKO, kelayakan operasional, ada KKF ya kan, kelayakan finansial atau teknis dan finansialnya. Jadi kita harus dua itu aspeknya,
secara garis besar ya, walaupun nanti ada aspek legal segala macam pasti ada kelayakan. Tapi yang paling utama itu kita secara teknisnya dulu layak nggak? Layak nggak kita bangun misalkan pembangkit listrik di sini ya kan, teknisnya layaknya apa? Kita resource-nya masih ada nggak ya kan? Resource-nya masih ada nggak ya kan? Berapa resource ini sampai kapan bertahannya? Berapa kapasitas resource-nya? Misalkan seperti itu ya kan? Oke. Kemudian keekonomiannya, harga jualnya berapa ini? Kalau listrik harga jual ke PLN ya kan? Harga jual ke PLN sekian sen ya kan? Kemudian ini kita berapa? Investasi kita berapa? Investasi kita berapa? Kemudian overhead kita berapa? Biaya-biaya kita berapa operasionalnya? Biaya operasional, misalkan pegawai yang terlibat di sana ya kan, kontrak servis. Kemudian biaya maintenance-nya, operasinya berapa. Kita hitung, kita masukkan semua ya kan. Kemudian kurs, kalau kita misalkan jualnya dalam dolar atau ini dalam dolar, kursnya berapa, depresiasi kita masukkan semua parameter tadi kita run keekonomiannya. Visible apa enggak? Ya kan? Iya. Ya kan? Nah, pendanaannya dari mana? Pendanaannya pakai kas internal atau pinjam bank, atau loan, atau kalau geothermal sekarang banyak namanya hibah. Nah, hibah itu dananya gratis dari World Bank, dari ADB gitu kan. Nah, kalau hibah tadi berarti itu nanti IRR yang kita dapatkan bisa lebih tinggi sebetulnya dengan harga yang jual yang sama. Kalau dananya tadi dana gratis atau paling tidak dana murah gitu kan, bunganya rendah lah. Kalau kayak ADB itu bunganya di bawah 2% per tahun. Tapi kalau bank komersial itu udah di atas 6%, kan jauh sekali kan. Ini sangat mempengaruhi daripada keekonomian proyek tadi gitu. Jadi nah itu padahal saya orang teknik kan, tapi kita juga harus bisa menghitung seperti itu ya, harus menghitung keekonomiannya tadi, tidak hanya kelayakan secara teknisnya tadi, tapi juga kelayakan secara finansialnya tadi seperti apa. Menguntungkan nggak ini proyek ya kan? Kalau tidak menguntungkan, buat apa kita jalankan ini proyek? Buat apa kita bangun? Nah, kira-kira seperti itu dalam pelaksanaannya. Iya. Ini ada pertanyaan dari teman kita Pak Anggi dari Bukit Tinggi nih. Ya. Beliau bertanya nih tentang Geodipa nih. Apakah sudah ada WKP government drilling yang sudah diambil investor gitu? Mungkin udah lebih update informasinya. Ini terkait dengan salah satu tantangan terbesar untuk investor untuk memberikan harga di bawah 10 sen per kWh gitu dah. Ini kalau dia udah bicara government drilling, ini berarti sudah proaktif nih. Menurut saya dia udah proaktif. Berarti minatnya sudah ada nih. Karena udah tahu government drilling kan. Government drilling itu adalah program pemerintah bagaimana supaya mempercepat pengembangan panas bumi di Indonesia dalam rangka menjawab tantangan atau komitmen global tadi, ya kan? Menuju emisi tadi kan, zero emisi tadi kan, net zero emission tadi. Nah, kebetulan karena Geodipa satu-satunya BUMN panas bumi di Indonesia, tentu penugasannya kepada BUMN kan oleh pemerintah kan, karena badan usaha milik negara. Nah, nanti ini Geodipa saat ini ditugaskan untuk melakukan government drilling tadi. Kalau government drilling itu adalah namanya program de-risking. De-risking itu dari 100% potensi panas bumi Indonesia kan sekarang masih di bawah 10% yang udah dikembangkan, ya kan? Nah, tantangannya di mana? Tantangannya itu tadi, karena risikonya tinggi kan. Ngebor tadi saya bilang eksplorasi 50% success ratio, tapi bisa dapat, bisa enggak. Pada biayanya satu sumur tuh 7 juta kurang lebih itu kan. 7 juta tuh 100 miliar lah gampangnya ya. Kalau nggak dapat kan hilang duit 100 miliar. Ya, artinya ini bagi pengembang tentu ini suatu risiko yang sangat tinggi ya kan. Sehingga yang pertama minat pengembang tentu kurang ya kan. Kalaupun ada minat pengembang, tentu mereka akan memasukkan faktor-faktor risiko ini, nanti ujung-ujungnya menjadi harga kan. Harga jual listriknya tinggi kan, seperti itu kan.
Iya, benar. Kalaupun ada pengembang yang mau mengembangkan. Nah, ini yang membuat lambat. Kalau harganya tinggi kan PLN sebagai satu-satunya off-taker atau pembeli listrik pada saat ini kan nggak bisa juga membeli harga tinggi ya kan, karena harga jual ke masyarakat kan sudah dipatok, sudah ditentukan, ya kan? Nah, supaya ini tetap bisa dikembangkan dengan cepat, ada program de-risking tadi. De-risking apa? Yang paling tinggi kan risikonya tadi saat eksplorasi kan? Iya benar. Eksplorasi Di itu drilling itu. ngebor pertama itu loh, ngebor pertama itu kan 50%, lapangan yang ya. 50% tadi kan, yang masih tanda-tandanya ada air panas, ada kawah di bawah kan, pasti ada panas bumi. Tapi harus dibuktikan dulu kan. Nah, pembuktian itu namanya eksplorasi dengan melakukan pengeboran. Nah, ini sekarang untuk mengurangi risiko di pengembang tadi, risiko itu diambil oleh pemerintah ya dengan melakukan program namanya government drilling. Government drilling ini pengeboran dilakukan oleh pemerintah dan sebagai pelaksananya karena kompetensinya ada di Geodipa sebagai BUMN Panas Bumi ditugaskan Geodipa untuk melakukan government drilling. Nah, government drilling ini melakukan pengeboran di wilayah-wilayah yang belum ada WKP-nya karena masih wilayah terbuka. Gitu kan tadi bicara WKP kan. Nah, nanti begitu sudah dibor eksplorasi ya kan, sudah dapat, sudah keluar uapnya tadi, sudah nyembur, sudah bisa diperkirakan potensinya tadi kan. Wah, ini potensinya ini 200 mega, 300 mega atau berapa kan. Nah, itu kan pengembang resikonya udah turun karena tingkat kepastiannya naik kan. Iya. Tingkat kepastiannya udah tinggi, udah ada uap kok. Wah, ini 200 mega berarti kalau ini saya bisa jual 10 sen lah per kWh gitu kan. Tapi kalau masih meraba-raba, oh saya pasang 18 sen dong atau 15 sen kan gitu kan. Iya. Nah, ini yang ditugaskan pemerintah kepada Geodipa saat ini. Nah, government drilling saat ini memang masih dimulai di daerah timur sana. Nusa Tenggara gitu kan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Nah, ini sekarang lagi persiapan pengeboran kita ini di Waisano itu Nusa Tenggara ya, di Nusa Tenggara. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini mungkin sudah tidak terasa udah 1,5 jam kita ngobrol nih. Iya. Nanti terlalu lama, nanti teman-teman nanti yang nonton di YouTube juga bosan ya. Ya. Jadi ini kalau saya simpulkan udah ya, dari tadi kita berbicara panjang lebar nih ya, untuk prospek kerja di energi terbarukan khususnya di panas bumi itu sangat terbuka lebar gitu ya. Sangat terbuka lebar karena kedepannya kita adalah energi terbarukan ya. Karena dari 2060 nanti zero emission. Jadi proyek-proyek yang di energi terbarukan, panas bumi, angin dan segala macam, surya ya, itu akan terbuka lebar untuk peluang-peluang kerja di sana gitu ya. Peluang-peluangnya. Jadi teman-teman yang masih kuliah atau baru saja selesai kuliah yang masih mencari-cari kerja ya silakan fokus ke sana. Saran kita ya. Tapi kalau mau kerja di pabrik ya itu udah lain cerita lagi ya. Karena kita pengennya tentu yang lebih ke besar ininya ya, income-nya ya. Kemudian buat adik-adik ini semua selain kompetensi technical knowledge ya, seperti tadi yang disampaikan hukum Bernoulli, ada hukum Newton juga tadi F sama dengan M kali A. Kemudian hukum kekekalan energi itu dipahami, benar-benar dipahami. Jadi nanti ketika di challenge, ketika interview kerja nanti bisa menjawab dengan benar ya, karena nanti pasti akan fokus ke sana untuk yang fresh graduate ya. Nah, tapi jangan lupa juga selain itu ada soft skill juga ya, soft skill yang perlu dikuasai ya, seperti komunikasi, kemudian
untuk feasibility study itu kita perlu juga kemampuan untuk menghitung keuangannya layak apa enggak ini proyek-proyek ya. Nah, itu perlu dikuasai juga. Ada attitude juga. Attitude itu sikap ya. Sikap kita harus yang bagus ya. Tunjukkanlah kita sikapnya sebagai engineer yang benar-benar engineer yang mempunyai etika yang baik di depan mata orang ya. Kemudian kita nanti ke depan juga engineer dituntut untuk multitasking tadi, menguasai kemampuan teknis juga kita menguasai komunikasi, kemudian keuangan dan lain-lain sebagainya itu juga harus kita kuasai gitu dah. Ya teman-teman semua ya. Oke, mungkin ada yang terakhir dari udah Dodi yang mau disampaikan udah karena waktu kita udah cukup 1,5 jam. Saya sudah sama adik-adik ini tetap semangat belajar ya, terutama nih di situasi pandemi ini. Walaupun kita tidak ketemu dosen tatap muka, ya kan saya rasa itu bukan suatu Halo? Halo? Agak terputus. Terputus. Halo? 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 Masuk ini ya, masuk ada spot-spot ini, sinyal spot. Iya. Iya ada kata yang terakhir yang perlu disampaikan untuk spot sinyal yang ini, mohon maaf. Jadi pesan saya buat adik-adik. Tadi ada yang bertanya etos energi ya, Pak siapa tadi Pak etos energi itu bukan bagian dari etos energi yang dari luar itu Pak ya. Pak siapa tadi bertanya Pak. Etos energi ini adalah yayasan yang kita bikin untuk mohon maaf putus-putus. Iya baik. Mohon maaf putus-putus tadi ada di jalan kan spot-spot sinyalnya. Okay. Silakan. Kalau sebentar tadi pesannya apa gitu kan? Kalau pesan saya buat adik-adik tetap semangat ya kan, terutama di masa pandemi ini walaupun belajarnya online, saya rasa itu bukan alasan ya buat kita tidak belajar ya kan. Hanya ini pergeseran cara belajar saja ya kan. Jadi tetap semangat, tetap proaktif tadi tuh mencari informasi tadi untuk belajar ya. Khususnya untuk anak-anak UNAN ya harus proaktif ya supaya kita nggak ketinggalan sama teman-teman yang di Jawa ya. Mereka lebih banyak informasi yang dekat sama mereka ya. Secara fisik mereka juga dekat. Nah, kita jauh, kita harus lebih effortnya gitu dah ya. Ya betul. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik ya adik-adik mahasiswa. Terima kasih banyak udah Dodi atas waktu dan sharing. Ya sama-sama. Sharing pengalamannya dengan kita bersama. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang lagi kuliah maupun yang lagi galau cari kerja ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mereka sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan gitu dah. Sekali lagi Etos Energi ini adalah lembaga kita bikin media ya untuk menjembatani praktisi dengan lulusan perguruan tinggi non profit dah ya. Jadi kita hanya sharing-sharing gitu aja untuk membangun komunitas engineer supaya lebih bagus dan lebih baik ke depan gitu dah. Dan siap untuk bekerja gitu. Kita sudahi acara kita. Terima kasih kehadiran teman-teman semua. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Etos Energi.